Shalom teman-teman semuanya, apa kabar? Saya percaya dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kita bersyukur kita boleh dengan keadaan yang sehat untuk mengikuti ibadah online yang kedua kalinya di bulan Juli ini. Mari sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih jauh lagi, kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Biar hati kita dan pikiran kita boleh terarah hanya kepada Tuhan saja. Mari kita mengambil waktu teduh. Waktu teduh dimulai. Tuhan adalah sumber kekuatan dan penolong dari setiap kita. Bersyukur punya Allah yang merupakan sumber kedamaian bagi setiap orang yang percaya. Hanya Dialah salah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Mari saat ini kita mau menaikkan pujian, mengejar hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu
bukan dengan kekuatan kita dapat menjalani kehidupan kita, tapi karena pertolongan daripada Tuhan sajalah. Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Johan Setiawan. Selamat mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa STTB dari Sumatera sampai ke Maluku, sampai ke Nusa Tenggara Timur. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama minta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang boleh kami miliki pada saat ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama meskipun kami berjauhan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berkata-katalah ya Tuhan, sesuai dengan pergumulan kami, konteks kami masing-masing di berbagai tempat pada hari ini. Engkau yang menyatakan pada kami isi hati-Mu, dan Engkau yang menyatakan pada kami apa yang harus kami lakukan supaya kami hidup selaras dengan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pagi ini kita akan sama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan yang diambil dari catatan-catatan terakhir Injil Yohanes. Mari kita membuka Alkitab bersama-sama, Yohanes pasal 21, ayat ke-15 sampai ayat yang ke-17. Kita akan merenungkan firman ini. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang menarik dari bagian yang kita baca barusan ini. Peristiwa ini terjadi di daerah Danau Tiberias atau Danau Galilea, atau dengan kata lain adalah Danau Genesaret. Ada hal-hal tertentu yang ketika kita membaca Alkitab berkaitan dengan tempat, kita perlu bertanya, kenapa ada di tempat itu? Bukankah ketika Tuhan Yesus disalib, dikuburkan dan bangkit kembali, Tuhan Yesus menampakkan diri di daerah dekat dengan Yerusalem, di mana dia disalibkan? Kenapa kali ini Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya di Danau Galilea, Danau Tiberias, yang jaraknya adalah sekitar 150 km dari Yerusalem. Perjalanan yang sangat jauh dari selatan ke utara di sana. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebelum percakapan ini Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya dan murid-muridnya tidak terlalu mengenal siapa itu. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Lemparkanlah jalamu ke samping." Kenapa Tuhan Yesus perlu melakukan itu? Kenapa Tuhan Yesus tidak hanya memanggil murid-muridnya, kemudian makan bersama dan langsung kepada percakapan ini? Pengamatan ketiga adalah, kenapa dalam percakapan ini Tuhan Yesus menanyakan pertanyaan yang sama kepada Simon Petrus 3 kali? Kenapa tidak cukup hanya 1 kali saja? Menurut saudara-saudara sekalian, kenapa begitu? Saya beri waktu sejenak untuk memikirkannya. Kenapa? Bagaimana jawaban saudara-saudara sekalian? Ketika hal itu berkaitan dengan satu pribadi, yaitu Simon Petrus. Kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri di Galilea? Dan kenapa Tuhan Yesus meminta murid-muridnya menebarkan jala? Di tempat itulah, di Galilea, Danau Galilea itulah Tuhan Yesus pertama kali menjumpai Simon Petrus. Waktu itu Simon Petrus bersama dengan nelayan-nelayan yang lain baru selesai melaut, begitu Tuhan Yesus datang ke sana dan mengajar
Tuhan Yesus meminjam perahu Simon Petrus karena kerumunan begitu banyak. Kemudian perahunya ditolakkan agak ke arah laut supaya orang-orang bisa berkerumun di sekitar Tuhan Yesus dan mendengarkan dia. Dan pada waktu itu juga Tuhan Yesus berkata pada Simon Petrus, tebarkanlah jalamu. Dan Petrus yang adalah nelayan yang sudah sekian lama pengalamannya berkata, kami udah semalaman melakukannya dan tidak ada hasilnya. Tapi karena engkau yang memintanya, biarlah saya tebarkan. Dan betul ditebarkan jalannya dan diperoleh banyak sekali ikan pada saat itu. Peristiwa yang sama yang diulangi di dalam bagian Alkitab yang kita renungkan pada hari ini. Tuhan Yesus sedang berbicara sesuatu kepada Simon Petrus di tempat di mana dia pertama kali menjumpai dia di danau itu, dalam peristiwa di mana Petrus pertama kali akhirnya menyerahkan diri untuk mengikut Tuhan Yesus sebagai murid-muridnya. Kenapa 3 kali? Satu peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa ini, peristiwa yang sangat menggoncangkan para muridnya ketika Tuhan Yesus ditangkap. Pada saat itu Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali pada saat Yesus sangat membutuhkan kehadiran orang-orangnya, bahkan murid yang terdekatnya pun. Simon Petrus menyangkali dan berkata, aku tidak mengenal orang itu, aku tidak ada kenal mengenalnya dengan orang itu. 3 kali Petrus melakukannya, dan sesudah itu, sesudah ayam berkokok, sadarlah Petrus, dan Petrus sangat menyesal dia sudah menyangkali Tuhan Yesus. Apa yang akan saudara lakukan jika saudara menjadi Petrus? Saudara mungkin berkata, saya punya kesempatan yang besar sekali sebetulnya untuk mengikuti dan melayani Yesus ini. Tetapi saya merusak kesempatan itu dengan mengkhianati dia. Dan sekarang saya sudah membuat diri saya tidak layak lagi disebut sebagai pengikut Kristus. Saya tidak lagi ada gunanya bagi Tuhan. Dan karena itu saya akan kembali pada apa yang bisa saya lakukan. Kembali melaut, kembali menangkap ikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang di dalam anugerahnya Tuhan Yesus menjumpai Petrus secara pribadi. Melalui peristiwa-peristiwa itu. Melalui pilihan tempat, pilihan pengalaman yang mengingatkan Petrus tentang panggilan mula-mula dia. Tuhan Yesus menjumpai dia di sana. Seolah-olah dengan pilihan tempat dan pilihan peristiwa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam perjumpaannya dengan Petrus itu, Tuhan Yesus seolah-olah mau berkata, Petrus, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Saya tidak tahu bagaimana situasi kehidupan saudara-saudara sekalian ketika sejak akhir Maret kemarin, kita dengan segera harus pulang ke tempat masing-masing. Dan dari Maret, April, Mei, Juni, sekarang kita masuk bulan Juli, sudah ada 4 bulan lebih kita ada di rumah dalam kondisi yang bermacam-macam. Bagaimana situasi kehidupan kita masing-masing? Apakah kita masih sedang terus menggumuli peran dan persiapan-persiapan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan? Atau kita melalui kebiasaan-kebiasaan kita kembali pada kebiasaan-kebiasaan lama? Kita kembali pada pergaulan lama? Kita kembali pada dosa-dosa lama? Dan dengan melakukannya kita sedang menyangkali panggilan kita dan panggilan Tuhan. Saudara-saudara, jika firman Tuhan menjumpai saudara-saudara pada pagi hari ini, mungkin Tuhan sedang ingin berbicara kepada saudara di tempat di mana saudara pertama kali dipanggil untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, hal kedua yang bisa kita renungkan dari bagian ini adalah di dalam kasih karunia-Nya, Tuhan Yesus sedang menegaskan satu hal yang esensial bagi Petrus dan satu hal yang esensial bagi saudara-saudara dan saya ketika kita mau mengikut Tuhan Yesus. Mari kita pikirkan, ada banyak hal yang sebetulnya Tuhan Yesus bisa bicarakan kepada Petrus dan pada semua murid-muridnya yang lain. Ada banyak hal yang dia bisa tanyakan kepada mereka, tanyakan kepada Petrus secara khusus. Tetapi kenapa Tuhan Yesus memilih satu pertanyaan ini dan pertanyaan ini diulang 3 kali? Pertanyaannya adalah, apakah engkau mengasihi aku? Do you love me? Kalau Tuhan datang pada saudara-saudara dan bertanya pertanyaan ini, apakah engkau mengasihi aku? Bagaimana jawaban kita masing-masing? Tuhan Yesus langsung menanyakan pada intinya.
Inti dari semua ini adalah pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Bukankah apakah engkau punya sekian banyak bakat, kemampuan, keahlian, keinginan untuk kita mengerjakan sesuatu bagi kerajaan Allah, bagi banyak hal yang bisa kita kerjakan. Tetapi intinya adalah, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Dan itulah yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Ada satu buku yang ditulis oleh James K. S. Smith, judulnya adalah You Are What You Love. Hidup kita didefinisikan bukan berdasarkan apa yang kita ketahui. Kita bisa punya banyak pengetahuan. Bahkan hidup kita tidak didefinisikan oleh apa yang kita yakini. Meskipun kita yakin-yakinnya atas doktrin-doktrin tertentu, pemahaman-pemahaman tertentu. Tetapi kita bisa hidup sama sekali berbeda dengan yang kita ketahui dan berbeda juga dengan yang kita yakini. Contoh, olahraga misalnya. Kita bisa dengan sangat yakin berkata bahwa olahraga itu penting. Ada yang tidak setuju bahwa olahraga penting? Kita semua yakin itu. Bahkan kita bisa mengajarkannya pada orang lain, olahraga itu penting. Pertanyaannya, berapa banyak di antara kita yang berolahraga secara rutin? Ketika pagi-pagi, kita tahu bahwa pengetahuan kita, keyakinan kita berkata olahraga itu penting dan baik buat kita. Mana yang lebih kita cintai? Meneruskan waktu tidur lebih lama atau bangun pagi dan berolahraga? Kita didefinisikan oleh apa yang kita cintai. Kalau kita lebih mencintai tidur lebih panjang, itulah yang akan kita lakukan. Kita tidak didefinisikan pertama-tama oleh apa yang kita yakini. Maka Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Kalau Petrus mengasihi Tuhan Yesus, maka itu adalah hal esensial yang Tuhan Yesus mau ketahui dan mau dengar dari dia. Pertanyaan tentang pelayanan dan persiapan pelayanan yang sedang kita lakukan sebagai mahasiswa teologi adalah bukan seberapa banyak pengetahuan. Pengetahuan itu penting. Seberapa banyak keyakinan-keyakinan yang kita kumpulkan sepanjang kita mengikuti kuliah, meskipun itu penting. Tapi lebih mendasar daripada itu adalah, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi Tuhan? Jika jawaban kita seperti Petrus berkata demikian, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, dan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ketika ditanya selama 3 kali, Petrus menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan, aku mengasihi engkau. Ketika ditanya yang ketiga, Petrus sedih hatinya kenapa dia ditanya 3 kali, seolah-olah tidak dipercaya. Dan Petrus berkata pada Tuhan Yesus, Tuhan, engkau tahu apa yang ada jauh di dalam kedalaman hatiku. Di tengah segala carut marutnya hidup saya, naik turun jatuh bangun ketaatan saya kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau mau lihat kedalaman hati saya dan engkau tahu itu, engkau akan mendapati bahwa aku mengasihi engkau. Saudara-saudara sekalian, itulah jawaban yang Tuhan Yesus rindukan dengar. Apakah engkau mengasihi Kristus sehingga kita melakukan seluruh persiapan studi teologi ini? Jika jawaban kita sejujurnya misalnya, Tuhan, sejujurnya saya tidak terlalu peduli apakah saya mengasihi engkau atau tidak. Saya cuma pengen sekolah teologi bisa nanti pelayanan di gereja dan sebagainya daripada saya ada tempat lain. Saya tidak terlalu peduli apakah saya mengasihi Tuhan atau tidak. Saya tidak terlalu peduli apakah orang-orang nanti akan jadi mengasihi Tuhan karena saya melayani mereka. Orang-orang jadi mengenal, menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya tidak terlalu peduli dengan itu. Jauh sekali itu dari pikiran dan hati saya. Saudara-saudara, saya mendorong saudara-saudara untuk pikirkan ulang. Apakah saudara akan melanjutkan persiapan studi di sekolah teologi? Mungkin ada baiknya kita memikirkan ulang. Apakah ini adalah panggilan yang sedang kita jalani? Kalau kita tidak sedang peduli apakah saya mengasihi Tuhan, apakah orang-orang lain akan saya ajak untuk mengasihi Tuhan, kalau kita tidak sedang peduli dengan itu. Dan kita tidak bisa menjawab seperti Simon Petrus ketika Tuhan Yesus menjawab, apakah engkau mengasihi aku? Mari kita pikirkan panggilan hidup yang lain. Tetapi, kalau saudara-saudara berkata, Tuhan, saya manusia celaka. Kehidupan saya selama berbulan-bulan di rumah bukannya memuliakan Tuhan tapi mendukakan Tuhan.
Kembali dosa-dosa ini saya lakukan. Kembali pergaulan-pergaulan yang buruk saya lakukan. Perkataan-perkataan yang seharusnya tidak lagi keluar dari mulut saya lakukan. Saya menyesal itu ya Tuhan. Dan Tuhan, di tengah-tengah segala carut-marutnya hidup saya selama ini, kalau Engkau menyelidiki hati saya yang paling dalam, Engkau akan mendapati Tuhan, dalam seluruh pengetahuan-Mu atas hidup saya, bahwa saya mengasihi Engkau. Jika saudara menemukan di dalam kedalaman hati saudara bahwa saudara mengasihi Tuhan, maka Tuhan memperbarui panggilan dan undangan Tuhan untuk melayani dia. Seperti Petrus. Di dalam kasih karunia Tuhan memberikan kesempatan yang baru. Kesempatan ulang. Untuk kembali diutus ulang bagi misinya. Waktu Petrus berkata, Tuhan Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa di dalam hatiku aku mengasihi Engkau. Maka Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Jika engkau berkata, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa di dalam hatiku aku mengasihi Engkau. Dengarlah Tuhan berkata melalui firman-Nya, gembalakanlah domba-dombaku. Lanjutkan persiapanmu untuk melayani Tuhan melalui studi di dalam STTB ini. Dalam perkuliahannya akan kita jelang lagi nanti mulai bulan Agustus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita akui segala dosa-dosa kita dan perbarui komitmen kita kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, tolong saya supaya hidup saya, perkataan saya, tindakan saya menunjukkan bahwa saya betul seperti yang saya katakan. Aku mengasihi Engkau. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Setiap mahasiswa STTB di berbagai tempat, berbagai kondisi, berbagai pergumulan saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang terus memegang kami, Engkau yang memanggil kami, Engkau yang terus menghampiri kami secara pribadi dalam kondisi kami yang bermacam-macam ini. Dan Engkau mau bertanya kepada kami, apakah kami mengasihi Engkau? Tolong kami ya Tuhan. Engkau tahu segala kelemahan kami, segala kebodohan kami, segala kecemaran kami. Kami mau Tuhan, di dalam dasar hati kami yang paling dalam, kami menjumpai bahwa jauh di dalamnya kami mencintai Tuhan. Dan kami rindu supaya membawa orang-orang banyak mencintai Tuhan. Itu sebabnya kami mau studi teologi. Itu sebabnya kami mau kembali mengikrarkan komitmen kami kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami, sebentar lagi kami akan mulai masuk ke dalam perkuliahan rutin meskipun jarak jauh. Tolong kami memiliki sikap hati, sikap pikiran, dan kesediaan untuk Tuhan bentuk sebagaimana ketika kami ada di dalam perkuliahan normal. Kami memohon Tuhan, Engkau terus berkaya di dalam hidup kami. Engkau berkati kami, berkati keluarga kami. Engkau berkati persiapan-persiapan studi yang akan kami lakukan. Bagi kemuliaan nama-Mu kami berdoa. Amin.